Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Awalia Wigati, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Awalia Wigati akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Perkenalkan, untuk fasilitator saya di sini ada Bu Ati Widianti. Untuk pengajar praktiknya ada Saifuddin, dan CGP Angkatan 11 saya sendiri Awalia Wigati dari SMP Negeri 1 Patimuan. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, yang pertama ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang ada pada pihak sekolah, pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma yang pertama adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazim disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu
jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguat profil efektif dan bermanfaat, di mana penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol kondisi murid tersebut. Kemudian, murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik, rasa bersalah untuk mengontrol murid, menunjukkan pada identitas diri yang gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena apa? Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Oke. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di mana banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah perhubungan permusuhan akan terbentuk. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Nah, di sini, apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin? Disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan ini adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau yang mencapai suatu tujuan yang mulia. Baik, di sini ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Oke, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah ada nilai kebijakan. Nah, nilai-nilai kebijakan di sini biasa kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, di mana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Baik, untuk teori motivasi perilaku, di sini ada dua. Motivasi eksternal dan internal. Nah, untuk eksternal di sini berarti dari luar. Nah, contohnya, yang nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Sedangkan yang kedua, untuk dapat imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal. Nah, yang ketiga di sini ada contoh lagi, untuk menghargai diri sendiri. Saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Tujuannya adalah tujuan positif. Baik, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Baik, kebutuhan di sini ada sebuah kasus ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Aziz. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluh kalau Aziz itu sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika menghadapi situasi
seperti ini, apa sih yang harus dilakukan Bu Ani? Menanyakan kira-kira apa sih alasan Aziz melakukan hal tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu apa alasannya melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, apabila jawabannya karena dia lapar, berarti di sini dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, apabila dia menjawab dia senang temannya jadi perhatian, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apabila jawabannya adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, nah berarti di sini adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat, apabila jawabannya dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Dan yang terakhir, apabila jawabannya adalah karena iseng saja, nah berarti di sini dia hanya ingin mencari kesenangan. Baik, di sini ya ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari tingkatan ini adalah kasta, Ibu. Oke, kita lanjut. Di sini adalah peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Berarti pertama berada pada peraturan kelas terlebih dahulu. Baik, keyakinan kelas di sini yang pertama, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Ya, yang kedua, pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak, ya. Terus tidak, jangan, berarti tidak boleh. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lebih melalui atau lebih ke curah pendapat. Yang selanjutnya, yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, di sini ada contoh ya keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas, hadir tepat waktu, mengikuti pembelajaran daring dari awal hingga akhir. Yang ketiga, berbicara dengan santun. Yang keempat, jika tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit, ada kepentingan keluarga, sebaiknya dikomunikasikan kepada guru. Terus yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, di sini ada segitiga restitusi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memiliki dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Baik, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baik, tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Membuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, pernyataannya tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, di sini Bapak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Oke, yang tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di mana yang pertama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, konotasinya secara langsung kan negatif. Nah, membuat dia merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai
wali kelas, kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baik, ini adalah dokumentasi. Permasalahan yang pertama di sini ada Febri. Dia marah sampai menggebrak meja. Terus yang permasalahan kedua itu adalah Aziz yang suka terlambat. Nah, ini untuk penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga. Pagi Febri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik di sini ya, Febri. Ibu dengar ya laporan dari ketua kelasmu. Kamu katanya bertengkar dengan Aziz ya? Iya Bu, saya marah. Kenapa kamu marah? Habis kesel Bu, soalnya Aziz sering mengejek saya dengan nama orang tua saya Bu. Oh begitu rupanya, ya wajar kamu marah, kesal dan marah. Jika ibu di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang sudah kamu lakukan kepada Aziz? saya marah-marah dan memaki Aziz dan tanpa sadar saya mengebrak meja Aziz Bu. Oh seperti itu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Iya Bu, masa saya diam saja ketika orang tua saya dijadikan bahan ejekan? Iya, wajarlah jika kamu merasa marah karena nama orang tuamu dijadikan sebagai ejekan. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dan tindakan itu misalnya memukul Aziz. Iya Bu. Baik, sekarang coba kamu pikirkan tindakan yang sudah kamu lakukan dengan cara mengebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Tidak. Nah, sekarang menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Bu. Baik, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Penting. Baik, jika penting di sini menurut kamu itu penting, keyakinan yang harus kamu lakukan saat ini kamu sedang marah. Harus lebih sabar Bu. Harus lebih sabar. Baik, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mengejek saya, akan melaporkan kepada guru atau wali kelas. Iya, tepat sekali tindakanmu ya Febri. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas lagi. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi Aziz. Pagi Bu. Aziz, ibu guru dengar laporan dari guru piket katanya kamu sering terlambat ya. Iya Bu. Nah, sudah berapa kali kamu terlambat? Ada 3 kali Bu. Sudah berapa kali? 3 kali. Iya. Sering terlambat itu merupakan kesalahan, bukan? Iya Bu. Baik Aziz, berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Nah, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kamu bisa belajar dari masalah tersebut dan mau memperbaiki. Setuju atau tidak? Setuju Bu. Setuju. Aziz, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Aziz sering datang terlambat pasti ada alasannya. Iya Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Baik, di sini menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Penting, betul. Selanjutnya di sini kamu kan sering terlambat. Nah, ibu ingin tahu menurut kamu disiplin penting. Nah, kalau penting, betulkah kamu menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita? Ya, tidak. Iya Bu. Ya, baik Aziz, sikap yang sangat baik dengan cara kamu sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi?
Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi. Baik. Agar tidak terlambat di sekolah. Berarti di sini kamu sudah berjanji tidak akan Terlambat ke terlambat ke sekolah. Baik. Kamu sudah menemukan solusi dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Iya Bu, terima kasih. Baik, sama-sama Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Dianingrum dari kelas 8B. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru, sehingga saya dapat mengendalikan diri dan lebih sabar lagi. Saya tidak akan mengulangi masalah yang sama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita membuat keyakinan kelas. Tujuan dari pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama di sini. Yang pertama adalah perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakannya. Sedangkan keyakinan kelas di sini berarti apa? Persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang selanjutnya akan ditaati secara bersama. Baik, lanjut. Nah, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa kita menggunakan helm? Tujuannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang
dari kalian. Ada beberapa yang bilang ramai. Berarti di sini kelas kita yang ingin kita buat adalah ramai. Ramai berarti apa? Menyenangkan. Oke, selanjutnya ramai menyenangkan berarti aktif. Selanjutnya nyaman. Selanjutnya kelas yang kondusif dan bersih. Membudayakan 3S. Apa saja ya? Salam, senyum, sapa. Di sini ada 1M. Berarti apa satunya M-nya? Maaf. Baik, suasana kelas yang tenang, menjaga kebersihan, suasana damai dan tenang, suasana kelas yang tenang, suasana kelas yang tidak berisik, ingin rapi, bersih, tenang dan nyaman, ingin di kelas tenang, damai ketika ada Bapak Ibu guru. Baik, ini adalah sudah kesepakatan kalian. Berarti kita sudah membuat kesepakatan. Baik, silakan semuanya berdiri. Kita exit dulu ya. Oke, silakan semuanya.
Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.
keluar dan menghasilkan motif pada baju. Setelah itu, rendam baju dengan setengah ember air dan tawar hingga sendok makan. Lalu diangkat kurang lebih selama 2 jam. Jika sudah 2 jam, keluarkan baju dari ember, lalu peras dan jemur menggunakan hanger di dalam ruangan. Jangan sampai terkena sinar matahari. Ini bunga-bunga dan daun-daun yang kami pakai. Ini ada daun melon, terus daun pepaya Jepang, terus daun bunga, terus ada bunga mawar. Ya itu saja. Evaluasi sebaiknya daun dan bunga sampai habis agar memutuskan mana yang lebih bagus. Sebelum mengumpul bunga terlebih dahulu diisolasi agar tidak bergeser. Juga lebih baik menggunakan bunga yang warnanya pekat dan menempel pada baju agar setelah direndam menggunakan air tawar tidak Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila,